Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita bersama-sama akan bersekutu di hadapan Tuhan di dalam ibadah tengah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu menjadi sumber kekuatan bagi kita dan tentu saja akan menjadi bekal kita, menguatkan kita untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal hingga selama-lamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Salam sejahtera kepada saudara-saudari, ibu bapa, dan semua yang mengikuti siaran ini dalam Kerikma Channel. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi hidup kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang menguasai hati dan segenap hidup para pendengar dan kami semuanya. Biarlah kiranya firman-Mu berbicara kepada kami. Tambahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian untuk menerima dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami sudah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat 11 akan saya bacakan demikian. Bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema untuk kita renungkan saat ini adalah membangun nilai kejujuran. Membangun nilai kejujuran di zaman kita ini, di masa hidup kita ini. Ini menjadi suatu tema yang menarik karena sekarang di dunia maya maupun di mana-mana sering sekali kita melihat banyak ketidakjujuran atau berita-berita bohong, berita-berita hoax yang kadang-kadang mempengaruhi orang-orang tertentu dan mengambil keputusan-keputusan yang salah akibat daripada informasi dan berita bohong tersebut karena ketidakjujuran. Apa itu kejujuran? Ini perlu sekali kita renungkan secara mendalam sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Kejujuran itu didefinisikan sebagai hati yang lurus. Hati yang lurus, bukan hati yang bengkok, bukan hati yang belat-belit. Kejujuran itu juga didefinisikan sebagai tulus ikhlas, tidak munafik, tidak bermuka dua. Jadi kejujuran adalah sikap moral yang sejati, yang keluar dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata yang baik dan jujur, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang tetap lurus. Dan kejujuran itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia, dari dalam hati manusia, dari dalam pikiran manusia yang mengakui kebenaran Allah. Membangun nilai kejujuran di dalam hidup kita di masa sekarang ini, baik itu orang muda maupun orang tua, sangatlah penting. Pikiran dan hati yang jujur, perkataan yang jujur, perbuatan yang jujur akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter, akan menjadi status kita, dinilai oleh dunia ini, dinilai oleh orang-orang sekitar kita, dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki kejujuran. Peristiwa Ananias dan Sapira menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kita, betapa penting tentang memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan terus kejujuran di dalam kehidupan kita. Ananias ini dalam bahasa Ibrani lengkap akan Hanaya, yang berarti Yahweh telah berbelas kasihan, atau Yahweh adalah murah hati, nama yang istimewa, nama yang begitu indah. Sapira adalah istri Ananias, nama dalam bahasa Aram berarti indah. Kalau dari sudut namanya, kedua orang ini, Ananias dan Sapira, adalah nama-nama yang mengandung kebaikan dan kemurahan Tuhan serta keindahan. Tetapi sangat bertolak belakang dengan peristiwa yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Ananias dan Sapira bersepakat untuk tidak jujur. Di mana ketika mereka menjual tanahnya untuk dipersembahkan
ke dalam persekutuan orang-orang percaya di tengah-tengah jemaat mula-mula yang pada waktu itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam saling memberi, hidup dalam kebersamaan. Di dalam menjual tanah itu, mereka tidak memberikan hasil sesuai yang mereka sepakati, melainkan mereka melakukan persepakatan bohong. Dari hidup mereka ini kita menarik beberapa pelajaran. Yang pertama, melalui kisah Ananias dan Safira ini, kita sebagai orang-orang percaya diarahkan supaya kita memiliki kejujuran di dalam memberi. Itu menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apabila kita bisa terus belajar dan mempertahankan kejujuran dalam memberi, ini akan berguna untuk mengembangkan persekutuan umat Tuhan, mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Kejujuran ini akan berperan besar untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa, dan negara. Ketika saudara-saudari, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan mempunyai niat, mempunyai rencana, atau mempunyai janji untuk memberi ke rumah Tuhan, tetaplah lurus dan tulus ikhlas dari awalnya sampai kepada mewujudkannya. Itulah kejujuran. Dan orang jujur adalah salah satu ciri khas orang kudus yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, dari pengalaman hidup keluarga ini, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman di zaman kita sekarang ini, perlu sekali menyadari bahwa ketidakjujuran yang dilakukan seperti Ananias dan Safira ini di hadapan sesama, di hadapan hamba-hamba Tuhan, bukan hanya membuat dosa di depan sesama saja, tetapi juga membuat dosa di hadapan Tuhan. Dalam hal itu, Ananias dan Safira dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi, mendustai Roh Kudus. Mereka berbohong kepada Petrus dan gereja. Mereka berbohong di tengah-tengah orang-orang percaya. Tapi kenyataannya mereka berbohong juga kepada Roh Kudus. Tentu dari sudut teologi hal ini sangat mirip ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damaskus. "Mengapa engkau menganiaya aku?" kata Tuhan Yesus kepada Saul. Paulus menganiaya orang percaya, tetapi Yesus menjadikannya masalah pribadi, masalah yang langsung berhubungan dengan dirinya. Yesus menganggap Paulus menganiaya dirinya. Seperti itulah halnya mendustai Roh Kudus dalam topik ini. Ini harus menjadi peringatan bagi kita di zaman modern ini, agar kita bukan menjadi orang-orang yang turut berdusta kepada Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bukan karena menyimpan sebagian dari uang itu, tetapi mereka berbohong agar terlihat rohani. Perhatikan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik yang dilakukan haruslah dengan motivasi yang seharusnya baik, bukan motivasi yang buruk. Kalau itu adalah motivasi yang buruk, itu adalah dosa. Ketiga, yang menjadi pembelajaran dan perenungan mendalam bagi kita, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita akan memasuki suatu kenormalan baru, kebiasaan baru. Orang percaya tua muda diajak untuk peka dan peduli, serta hidup jujur. Bukan menebar sesuatu yang semu atau berita bohong. Apakah itu tentang orang yang sakit? Apakah itu orang yang sedang mengalami musibah? Dan juga hal-hal lain, kita harus memberi informasi yang jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama hidup di dalam kejujuran, agar bisa kita bersama-sama di dalam kekuatan, di dalam semangat yang baru daripada Tuhan, kita menghadapi situasi yang tidak normal ini. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah satu anomali yang harus kita hadapi bersama-sama di dalam perjalanan orang-orang percaya. Kita harus bisa saling memberi, kita harus bisa saling membantu, memberikan apa yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita di dalam kejujuran,
agar Tuhan memberkati kita. Dan yang keempat juga, perlu saya sampaikan kepada kita, kejujuran yang sejati berasal dari Tuhan Allah. Diturunkan kepada rasulnya dan dihormati orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga kita harus mengenal sifat-sifat Tuhan di dalam hidup ini. Kita akan mengikutinya dan mampu melaksanakannya dengan setia. Karena di luar itu, si iblis akan terus menggoda, akan berusaha mempengaruhi, bahkan menguasai manusia supaya hidup tidak jujur, seperti Ananias dan Safira yang dikuasai oleh iblis sehingga mereka mendustai roh Tuhan. Demikianlah juga yang keenam mau saya sampaikan. Dalam berbagai dinamika hidup kita, mari kita pertahankan kejujuran itu di depan manusia dan di hadapan Tuhan. Hasil baiknya akan kita tuai di masa kini, di masa depan, sesuai dengan waktunya Tuhan, bagi kita maupun bagi keturunan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Marilah kita hidup di dalam kejujuran. Marilah kita pelihara hidup orang-orang percaya yang hidup di dalam kejujuran. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan seluruh pendengar dalam acara perenungan kita di saat ini. Kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kami ucapkan terima kasih Bapa atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, kami mau mengucapkan terima kasih atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama hidup kami. Kami telah mendengarkan Bapa sebagian daripada firman-Mu, firman yang menyuruh kami untuk merubah diri kami, firman yang mengantarkan kami kepadamu Bapa untuk lebih dekat lagi, firman yang mengajak kami untuk menjadi lebih jujur bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain, terutama bagimu Bapa. Bapa, kami memohon tuntunan daripadamu agar hidup kami bisa lebih baik lagi Bapa, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang membawa kabar sukacitamu ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru. Bapa, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami sesuai dengan keinginan-Mu. Kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu Bapa. Di dalam pandemi COVID-19 ini Bapa, banyak korban yang telah meninggal dunia,
banyak juga korban yang positif corona. Ada juga yang belum terkena. Kami memohon Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau dapat menghalau semua pandemi ini asal kami percaya. Dan kami percaya Bapa, Engkau dapat mengatasinya. Bapa, kami juga berdoa untuk korban-korban yang sudah terkena COVID. Kami mohon Bapa, Engkau sembuhkan mereka melalui tangan keselamatan-Mu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan kami tahu itu. Engkau jamah penyakit mereka Bapa, dan angkatlah agar mereka sembuh seperti sedia kala, dan dapat memasmurkan nama-Mu Bapa, dapat menjadi kesaksian iman mereka bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan juga kepada para medis yang sedang berusaha keras untuk menangani penyakit ini, mereka menjadi perantara tangan-Mu Bapa untuk keselamatan jiwa-jiwa kami. Kiranya juga Engkau memberikan keselamatan bagi kami semua Bapa. Bapa, untuk mahasiswa, siswa-siswi yang sedang mengalami masalah ataupun sedang dalam proses belajar secara online, kami tahu Bapa, kendala tidak dapat kami hindari. Banyak sekali kendala yang sedang kami hadapi Bapa dalam proses belajar mengajar, baik dari guru ke siswa, baik dari dosen ke mahasiswa. Tetapi semuanya kami serahkan kepada-Mu Bapa. Engkaulah yang menjadi perantara kami Bapa. Engkaulah yang mengajari kami agar kami dapat mengerti apa penyebab dari COVID ini dan bagaimana cara kami menanggapinya. Bapa, untuk tangan-tangan pemerintah yang sedang memerintah, kami tahu Bapa, kendala mereka banyak sedang mereka hadapi. Ekonomi menurun karena COVID, tidak ada karyawan, tidak ada pekerja yang bekerja. Tetapi kami tahu Bapa, Engkau memampukan kami untuk menghadapi masalah ini. Kami tahu Bapa, di balik kesusahan selalu ada masa bahagia yang telah Engkau sediakan. Kami tahu Bapa, COVID ini juga Engkau jadikan sebagai alasan untuk kami bisa lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan kami tahu itu Bapa. Bapa, panggillah kami dari jalan kegelapan menuju terang. Panggillah anak-anak-Mu yang tersesat Bapa. Karena kami tahu dan kami juga merindukan panggilan-Mu Bapa. Kami mohon kepada-Mu Bapa, panggil kami. Panggil jiwa-jiwa kami yang tersesat, agar kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu kelak ketika hari penghakiman-Mu datang. Kami berserah dan memohon kepada-Mu Bapa, seluruh hidup kami, jiwa kami, dan kami percaya kepada satu keselamatan yang telah Engkau sediakan kepada kami, yaitu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah rela mati di kayu salib demi kami. Kami memohon kepada-Mu Bapa, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mendiami setiap hati manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.